Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat Indonesia sehat. Kita kembali hadirkan dialog spesial kita bersama dokter legend kita, Dr. Handrawan Nadesul di acara ini. Dan saya tidak sendirian, selain itu ditemani juga oleh rekan saya, ada Bung Pande. Apa kabar Bung Pande, Dr. Handrawan? Sehat. Oke, hari ini kita akan topik yang kayaknya menjadi favorit Bung Pande nih, soal perempuan. Wah, ini kalau dan juga nih sekaligus topik favoritnya Dokter Handrawan ini, perempuan juga. Bisa dibaca Bung Pande, puisi-puisi Dokter Handrawan itu pasti menyoroti perempuan. Jarang dokter. Pertanyaannya, apakah Bung Hasan nggak suka perempuan? Nggak suka juga. Makanya kita sepakat menghadirkan topik bahasan hari ini. Iya, tadi ya. Makanya jarang Bung Pande temui puisi Dokter Handrawan itu yang menceritakan tentang laki-laki, jarang. Iya. Kebanyakan perempuan semua. Emang nggak ada kayaknya. Ada puisi Ada dokter, ya? ada. Cuman dokter perempuan semua. Kau yang berlabuh di ufuk sana. Iya. Banyak. Kok berlabuh di ufuk sih, matahari kan berbeda. Nah, hari ini kita akan ngomongin ini ya, Bung Made ya, juga Bapak Ibu tentang beruntungnya menjadi perempuan. Nah, ini topik ini memang terinspirasi Bung ya dari buku tulisan Dr. Handrawan Nadesul ini yang berjudul Cantik, Cerdas dan Feminin ya, kesehatan perempuan sepanjang usia, tulisan Dr. Handrawan Nadesul ya. Ini ada sekitar berapa nih? 300 halaman ya bukunya, seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, di sini dokter salah satu babnya membahas mengenai panjang lebar dokter menceritakan tentang beruntungnya jadi perempuan ini Bung. Ya, dari sini di awal dokter sudah mengatakan bahwa tidak gampang menjadi perempuan. Susah juga jadi laki-laki. Nah loh, jadi mau Dan jadi apa? sudah pernah kita bahas. Iya gitu ya, laki-laki ya, menjadi beratnya laki-laki, jadi laki-laki. laki-laki. Nah ini juga hari ini kita soroti beruntungnya jadi perempuan. Kenapa menjadi perempuan itu beruntung? Nah, dan ibu-ibu, remaja putri, Anda harus menyimak dialog ini sampai selesai ya. Tapi karena ada kita banyak tidak hal. punya niatan untuk menggiring supaya anak-anak laki-laki berubah jadi perempuan ya. Ya jauh lah. Iya, makanya jangan sampai ada anggapan seperti itu loh ya. Betul, tidak ada kesana. Jadi ini kita coba Supaya menyoroti. kita mensyukuri aja. Iya, banyak hal para wanita yang juga Anda harus banyak sekali berterima kasih, bersyukur karena Anda tuh seorang perempuan. Oke. Gimana Dokter Handrawan ada Iya. Jadi saya harus ungkapkan jadi perempuan beruntung ya. Sebetulnya pihak laki-laki juga ada unsur beruntungnya. Tapi kalau diperhatikan nasib bangsa misalnya itu perannya sentral dipegang oleh kaum perempuan, kaum ibu saya. Jadi perempuan itu memegang peran besar karena satu, sebagai istri dia menentukan nasib suami. Karena di balik kesuksesan suami ada istri yang hebat. Di balik kesuksesan anak ada ibu yang hebat. Jadi peran ini tidak mungkin dilakukan oleh suami, oleh laki-laki. Karena peran dasar ini memang peran yang menentukan apakah anak ini akan lahir dan tercipta unggul itu di tangan ibu. Juga suami yang sukses di luar itu juga di tangan istri. Jadi katakanlah meja makan ya. Isi meja makan itu menentukan nasib fisik ya. Sekurang-kurang fisik tumbuh kembang anak itu akan bagaimana ditentukan oleh isi meja makan. Nilai gizinya apakah mencukupi untuk tumbuh. Untuk kembang artinya jiwanya. Jadi ungkapan tumbuh kembang itu tumbuh fisiknya itu memerlukan gizi, kembangnya memerlukan perawatan asuh asah asih jiwa. Nah, ibu harus punya kemampuan untuk bisa menciptakan tumbuh kembang yang sehat. Karena tujuan perkawinan adalah eugenik, artinya menciptakan anak yang unggul. Yu itu bagus, genik itu turunan. Bagaimana turunan yang bagus? Yang jadi masalah di setiap negara, terutama negara sedang berkembang seperti kita, kondisi wanita, kondisi perempuan itu tidak siap untuk melakukan peran sebagai istri, juga peran sebagai ibu. Karena dari surat-surat konsultasi yang selama puluhan tahun lalu saya terima, banyak ibu-ibu yang ternyata wawasan kesehatan melakukan peran sebagai
istri dan ibu itu kurang sekali. Jadi saya punya kesan ibu-ibu di Indonesia yang berpendidikan saja pun kurang, apalagi yang tidak berpendidikan. Jadi bagaimana kita bisa berharap generasi ini akan unggul seluruhnya kalau kondisi ibunya seperti itu. Misalnya memberikan makanan pertama ketika dia punya anak, punya bayi. Atau katakanlah sebelumnya, bagaimana hamil yang sehat. Kalau dia abaikan hamil yang sehat, walaupun dia cerdas, ayahnya cerdas, belum tentu tercipta anak yang cerdas. Kalau diberi proteinnya kurang, karena otak dibentuk, diciptakan dari unsur protein. Tidak cukup dengan bakat cerdas saja. Bakat cerdas tapi tidak diberikan protein, dia tidak bertumbuh sebagai otak yang optimal cerdas. Itu satu hal. Kalau dia kurang yodium, anak itu jadi cebol. Kalau cebol, IQ-nya juga kurang gara-gara kekurangan yodium selama hamil. Anak itu lahir kreatin, ya, jadi cebol. Hal-hal seperti itu harus dikuasai oleh setiap ibu. Jadi kalau dari awal saja sudah salah, bagaimana mengharapkan anak ini akan unggul optimal setelah dia dewasa. Jadi sekali lagi peran ibu di situ besarnya. Kedua, bahwa dia beruntung sebagai wanita karena di dunia secara statistik dia 5 tahun berumur lebih panjang dari kaum laki-laki. Nah ini entah bisa diterima sebagai keberuntungan atau tidak. Jadi hikmah secara biologis perkawinan, jadi kalau kita lihat biologis perkawinan, harusnya idealnya itu laki-laki itu pilih istri yang 5 tahun lebih tua. Supaya sehidup semati. Iya. Kalau sekarang kan curang, gitu kalau lebih muda kan keduluan matinya lama, jadi jandanya kan lebih lama. Nah kalau mau hidup semati, cari nenek-nenek. Bung Pani nggak mau nih. Nggak mau ya, itu susah. Baik, jadi soal wanita ya, ibu-ibu ya, remaja putri ya. Nah ini tadi beruntung jadi perempuan. Tadi dokter di awal menggebrak dialog kita ini bahwa kesuksesan suami, di balik sukses suami itu ada istri yang hebat ya. Nah, sementara anak yang sukses ada ibu ya. Nah, di mana? Bapaknya di mana? Bapaknya di mana? Keluyuran bapaknya. Nyari duit, bapak nyari nafkah, Bung, ya buat tadi ya buat ibu-ibu. Nah, ini tadi ya. Nah, terus di mana beruntungnya sebagai perempuan tadi selain sebagai penentu nasib kita semuanya tadi, Dokter Hendrawan? Ya, itu jadi kalau dia 5 tahun lebih tua ya, harapan hidupnya ya berarti kan dia ada kesempatan untuk merawat anak lebih lama. Karena anak ketika ibunya belum terlalu tua, kalau ibunya sudah mati lebih dulu kan anak terlantar ya. Jadi perawatan pengurusan tumbuh kembang anak itu kan sekurang-kurangnya 12 tahun. Anak itu optimal menjadi tumbuh kembangnya. Yang jadi masalah di Indonesia, mengapa kekerasan, bunuh diri, kelainan jiwa itu besar karena ibu tidak memberikan peran yang memadai bagaimana anak itu secara kejiwaan berkembang normal. Anak yang dari kecil dibesarkan dengan tempeleng, cubit, pukul, itu menjadi tidak normal nantinya. Hanya sekedar itu. Jangankan kekerasan fisik, kekerasan verbal saja. Membentak anak, itu otaknya juga terjadi sesuatu. Sudah dibuktikan otak anak akan terjadi sesuatu kalau dia sering dibentak. Jadi apa semua ibu di Indonesia tahu itu? Tidak. Maka itu kita melihat fakta sekarang, kenakalan remaja, tawuran, kekerasan, ya, penyimpangan seks, asosial, tidak tahu aturan, itu jangan salahkan anak. Itu kenakalan orang tua, kenakalan dan tanda petik bahwa orang tua tidak menyiapkan anak untuk berkembang secara normal. Dia pasti ada kelainan. Dari kecil udah dipukul, dari kecil sudah tidak dibesarkan secara normal. Katakanlah dalam membesarkan di rumah ya, sebelum di sekolah. Anak yang kurang dipuji, tapi dicela, itu berbeda perkembangan. Dia tidak percaya diri kalau sering dicela. Maka anak di Indonesia itu banyak yang tidak percaya diri, takut kalau berbicara, takut salah karena sering dicela. Nah, perasaan ini mengendap dalam bawah sadar. Itu yang saya bilang luka batin itu selalu ada pada anak yang dibesarkan dengan cara yang tidak tepat.
Nah, peran ibu besar kenapa? Yang dekat dengan anak tuh ibu. Bapak kan di luar rumah. Bahwa bapak juga punya peran itu hal yang lain. Misalnya anak wanita pada umur 5 tahun pertama lebih cinta pada bapaknya. Itu jangan diputus. Jadi kedekatan, kelengketan anak perempuan dengan bapak, itu kalau diputus ada fiksasi. Artinya dia akan menjadi elektra kompleks. Kejiwaan yang kompleksnya elektra. Kalau anak laki-laki menyukai ibu ketika balita, itu juga jangan diputus, ada fiksasi yang Oedipus kompleks. Dia ada kelainan jiwa itu. Jadi biarkan saja ya. Jadi Ya itu memang alamiahnya begitu. Anak laki-laki menyukai ibu, anak perempuan menyukai ayah pada masanya. Nah itu jangan dipisah. Kalau satu keluarga kehilangan ayah atau kehilangan ibu, nah kompleks ini bisa terjadi. Dari kecil anak ini sudah kehilangan. Jadi masalah jiwa itu luas. Jadi penyimpangan seksual terjadi setelah dewasa itu awal mulanya ketika 5 tahun pertama bagaimana anak dibesarkan secara kejiwaan. Cara ibu menghukum, kalau dia ngompol dia akan dipukul. Nah itu salah. Trauma. Toilet training kan melatih anak bagaimana bisa menahan pipisnya, itu toilet training. Jangan dihukum. Tapi ibu tidak sadar karena dia ngompol di kasur, kasurnya baru beli, tempeleng, dipukul, digebuk, anak trauma. Ini berat sekali tugas seorang wanita nih dok. Itu ini berat. Sangat kompleks dan susah ngurus anak, ngurus suami. Betul. Terus di mana beruntungnya jadi wanita ini perempuan Itu ini? sisi itunya. Saya melihat sisi perannya besar. Jadi sebetulnya beruntung bagi keluarga, bagi negara dong, bagi bangsa. Kalau dia bagus, ya negara beruntung dan keluarga beruntung. Keluarga menjadi tidak beruntung karena peran ini hilang gitu. Padahal peran ini sentral. Jadi peran ibu beruntung karena dia yang menentukan nasib bangsa. Nah maka itu saya melakukan seminar lokakarya sekolah menjadi ibu karena saya sadar 15 tahun lalu saya lihat dari surat-surat pembaca yang konsultasi yang masuk banyak ibu sarjana pertanyaannya kok elementer gitu. Yang mestinya setiap warga negara, setiap perempuan tahu bagaimana membesarkan dan memberikan makan yang tepat dan sebagainya. Kita kan tidak. Pendidikan kesehatan di sekolah tidak mengajarkan itu. Sehingga banyak perempuan yang tidak siap melakukan peran sebagai istri terhadap suami maupun sebagai ibu terhadap anak. Nah, ini sebagai tes dok ya. Ya. Saya mau tanya ke rekan saya Bung Pandey dulu Ya, ini. agak-agak juga. Ini karena Bung saya perlu diuji nih teori ini sampai Dites. Bung Pandey ini bagaimana Bung? Peran istri atau ibu tadi demikian sentral ya, mempengaruhi sebuah negara Bung. Bahkan kesuksesan kita ditentukan oleh istri. Nah, pertanyaan saya ke Bung. Yang capek kita ya. Apakah Anda sudah memilih istri yang tepat Bung Pandey? Oh ya pasti dong. Wih, ini ibu-ibu, ini istri Bung Pandey langsung Pasti. Yakin deh, yakin. Ini nanti Pak Kris dipotong ya. Soalnya kalau salah jawab Iya. sesi ini repot ini Bung Repot. Pandey. Nggak bisa pulang. Dia yakin salahnya. Nah ini termasuk evaluasi juga buat Iya, kita ya. Tadi, nah jadi ini tidak memang pesan orang tua zaman dulu Bung, bibit, bebet, bobot. Jadi memang bukan hal yang kalau kita renungi ya ketemu dokteran jadi oh ini maksudnya gitu ya. Nggak boleh salah milih istri. Karena tadi kalau salah nanti anak-anak juga nih negara Bung. Rugi negara ini. Gitu ya Dok ya. Ya. Nah, tadi makanya tadi ya. Nah, sekali lagi ya bagaimana yang sudah terlanjur milih yang salah ini gimana? Apa ganti yang baru atau gimana Dok? Biasa ketok magic. Ya mudah-mudahan ibu-ibu yang lagi memonitor dialog ini pasti arahnya sudah ibu-ibu atau istri-istri yang cerdas ya. Siapapun Karena itu udah yang terbaik betul, pasti. udah menyimak dialog-dialog kesehatan ya, pasti concern dengan anak-anak, dengan suami ya, dan juga kehidupan rumah tangganya ya. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi Bung ya. Beruntungnya menjadi perempuan itu seperti apa setelah yang satu ini. Peliharalah kesehatan tubuh Anda dengan M-King. M-King adalah ramuan herbal ekstrak yang setiap tetesnya mengandung campuran herbal dan bermanfaat untuk membantu memelihara kesehatan tubuh. M-King terbuat dari bahan herbal berkualitas, daun kelor, rimpang temulawak, bunga rosella, dan buah mengkudu.
Minum M-King 3 kali sehari 15 tetes. Dikonsumsi dengan mencampur 200 ml air putih. M-King, rajanya jamu tetes Indonesia. Lanjut lagi dialog kita hari ini dalam topik bahasan beruntung jadi perempuan. Ini dia ya, tadi kita di awal sesi ini Dr. Handrawan Nadesul sudah membeberkan ya bahwa peran perempuan ya, ibu-ibu nih ya, sangat mempengaruhi kesuksesan, keberhasilan seorang suami ya. Bahkan seorang anak juga ditentukan oleh ibu ya, dan berujung pada negara ya, nggak main-main ya ini dok ya. Negara tuh ternyata ini kita semua baru sadar ya, peran ibu ya, peran ini tadi sangat penting ya. Diawali dari meja makan Bung Pade kata dokter tadi ya. Nah pertanyaan tadi ya, sudahkah ibu-ibu ya memperhatikan meja makannya ya, menghidangkan makanan yang sesuai ya dengan kadar gizi apa lagi dok yang dibutuhkan oleh tumbuh kembang anak dan kesehatan suami. Wah ya, ini penting banget ya. Nah ini kalau dari Bung Pade bagaimana Bung? Anda melihat Anda kan juga punya anak perempuan ini, sudah mulai merasakan Bung keberuntungan? ada sisi bakal beruntung jadi punya anak perempuan atau jadi anak perempuan ini Bung Pade? Iya, apa tadi yang sudah disampaikan dokter ini rasanya memang sangat-sangat mendasar ya. Ya bagaimana kesehatan itu memang dimulai dari meja makan, dan rata-rata kan yang mengatur isi meja makan hidangan itu kan memang ada di pihak perempuan. Itu idealnya, walaupun saat ini memang banyak peran itu mungkin mulai teralihkan, tergantikan, tapi tetap pengawasan itu harus ada. Artinya meski secara fisik tidak melakukan, tapi tetap dalam pengawasan, dalam kontrol, itu peran itu harus dipertahankan. Karena sekarang kan banyak juga para ibu-ibu yang memang sudah mempunyai peran sebagai pekerja juga gitu ya, suami istri bekerja. Tapi peran tadi, baik itu peran sebagai pengatur meja makan dan juga bagaimana dengan anak-anak, saya pikir ini menjadi tetap harus dijaga. Ya, tadi kalau dari bahasan kita beruntungnya jadi perempuan dengan poin-poin yang dibeberkan oleh dokter tadi, ini kok malah berat ya jadi perempuan. Ya Bang, gini, ya? kalau saya melihatnya begini Bung, jadi memang mereka punya peran itu. Beruntungnya itu mereka punya peran itu. Karena dia peran tapi itu, ya. Tadi catatannya adalah peran itu tidak gampang untuk dilakukan. Padahal ini sebuah di satu sisi tantangannya memang sangat besar gitu Iya, ya. Tapi itulah peran mereka. Mereka beruntung mempunyai peran itu karena menentukan ke depannya. Ya, ini yang disebut resiko jabatan, Bu. Nah, Iya. Jadi di satu sisi ada kelebihan, tapi ada tantangannya. Ada tantangan juga gitu ya. Tapi inilah kalau bisa memanfaatkan ini dengan baik, ini akan bisa merubah nasib dan merubah bahkan sebuah bangsa dan negara ini bisa berubah ya. Baik. Nah ini kalau kita lihat dok ya, di zaman sekarang kan perempuan ini kan bukan cuma hanya ngurusin anak suami, kerja nyari duit juga dokter ya. Ini gimana dok? Kan bertambah lagi nih bebannya dia. Bukan beruntung lagi nih. Kayaknya harus sampai jungkir balik ya, pagi pergi ngurus suami gitu ya, pulang sore melayani suami lagi, pagi udah ngurus anak, malam ngurusin suami nih dok. Ya saya kira faktanya seperti itu. Tapi mengatasi seperti itu bagaimana menata ya, memanage kebutuhan keluarga sehingga anak tidak dikorbankan. Beberapa teman saya yang profesional, dokter gigi atau dokter gitu, dia mengorbankan 5 tahun pertama dia tidak aktif bekerja. Ya bagaimanapun dia usahakan, dia komit, saya 5 tahun membesarkan anak. Karena itu paling ideal, bahwa tidak ada yang sehebat tangan ibu. Karena membesarkan anak itu tidak bisa tergantikan oleh tangan orang lain kecuali tangan ibu. Satu, ASI itu tidak sampai hari ini belum ada kualitas susu untuk anak sehebat susu ibu. Jadi ibu justru mengorbankan hari kerjanya, hari produktifnya demi anak. Itu ideal. Tapi apakah mungkin ibu tidak double income ya? Jadi keluarga yang double income, suami istri bekerja, itu tidak sampai mengorbankan anak. Saya kira susah ya. Sehebat apapun memanage ya, misalnya mendelegasikan kepada pembantu itu tidak akan sebagus tangan ibu.
Jadi maka itu timbul masalah kualitas waktu ya. Jadi walaupun singkat ketemu anak tapi dalam gitu ya. Itu sentuhan. Karena anak bagaimanapun perlu sentuhan yang tidak bisa digantikan oleh pembantu. Sehebat apapun perawatan pembantu itu tidak sebaik tangan ibu. Jadi sentuhan itu yang dibutuhkan anak. Maknanya lain. Maknanya lain. Nah, jadi termasuk juga bagaimana anak itu berkembang. Orang tua akan kaget kalau dia digantikan, didelegasikan pada bukan ibu. Tiba-tiba ucapannya tidak sesuai. Ya. Aneh. Karena apa? Ya diasuh oleh level yang bukan level ibu. Kalau nenek bagaimana dok? Yang terapin Ya nenek juga sama, karena nilainya berbeda. Baik. Jadi banyak ditakut-takuti, nanti ada hantu, nanti ada polisi, nanti ada apa. hantu. Nah ini kan trauma bagi anak. Ya, nanti cara pemberian makannya, mungkin tangannya standar kebersihannya kurang, pakai tangan saja begini. Ya kan susah. Memang selalu tidak ada yang sebaik itu. Tapi ya itu resiko. Jadi apakah dia bisa korbankan hari profesinya dia dengan hanya membesarkan anak atau tidak? Kalau tidak ya harus terima keadaan. Yang saya sebut menata, memanage ya bagaimana kecukupan, ketepatan pembesaran anak didelegasikan pada orang lain. Nah itu bisa ya. Jadi artinya dia betul-betul perhatikan dengan daftar hari ini anak itu apa, diapakan, makannya apa dan sebagainya. Yang punya kemampuan pakai CCTV ya, jadi dia tahu bagaimana anak itu diperlakukan. Nah, dengan pesan pada yang menggantikan pengasuhan itu jangan sembarang bicara, ya, jangan dibiasakan untuk terus mendengar TV dan sebagainya. Karena anak menangkap semua stimulus, ya, suara, penglihatan itu direkam dan itu menjadi bagian dari perkembangan dia. Nah, itu harus hati-hati. Jadi kalau manajemen bagus, walaupun dia tidak ada di tempat, itu akan berjalan sekurang-kurangnya tidak lebih buruk lah. Saya kira itu yang penting. Meja makan harus apa? Gizi yang bagus tidak harus mewah ya. Dengan penghasilannya secukupnya, genjer, kangkung, daun singkong itu sama bagusnya dengan sayur yang lain. Tapi bagaimana anak itu kelengkapan gizinya terpenuhi? Karena anak tidak punya kesempatan kedua untuk bertumbuh kalau dia sudah terlewati, misalnya masa 3 tahun pertama toddler itu, 3 tahun pertama terlewati, kekurangan nutrisi, dia akan seperti itu. Nggak bisa nanti setelah 10 tahun, saya ganti suplemen. Nggak bisa, sudah lewat masanya. Tidak ada kesempatan kedua untuk anak bertumbuh kalau dia salah sejak awal. 3 tahun dia butuh apa, 5 tahun butuh apa. Itu dalam hal fisik saja ya. Bahwa bayi itu membutuhkan 3-4 gram protein per kilogram berat badan. Balita itu 5 tahun berarti berat badannya itu 18 kilo. Kebutuhan proteinnya 3 gram. 18 kali 3, 54 gram protein setiap hari. Sama dengan orang dewasa, bapaknya. Kalau bapaknya beratnya 54, ya sama dengan anak balita. Jadi anak dicukupi proteinnya, bapak nggak apa-apa kekurangan protein. Karena dia sudah optimal ya kekurangan protein. Tapi anak jangan dikorbankan misalnya paha ayam untuk bapak karena bapak cari kerja, capek harus makan paha ayam, dada ayam. Anak ceker, itu salah. Pemikiran seperti itu salah. Anak butuh dada ayam, paha ayam, dibanding bapaknya. Kalau gitu ceker kasih ibunya aja Bung Bande. Kita makan yang paha atau paling enggak dada lah gitu ya. Ceker kasih ibunya aja gitu ya. Baik. Gimana Bung? Anda melihat hal ini? Ini kalau di dalam hal ini kan tentunya peran perempuan ini sangat besar ya. Iya. Tanggung jawabnya ya, bukan hanya sekedar beruntung jadi perempuan Iya, Bung ya. betul. Tanggung jawab ini Bung. Kalau kita lihat ya anak-anak remaja putri ya, apakah sudah bisa Bung memanage tanggung jawab sebelum mereka berumah tangga seperti seberat ini Bung Pandi? Iya, lagi-lagi kan tadi pembelajaran tadi bagaimana pembelajaran di rumah dan tentu juga pembelajaran di luar rumah. Dalam hal ini mungkin lebih dominan di sekolah, tapi yang utama lagi-lagi memang pembelajaran di rumah. Bagaimana seorang istri, termasuk tentu juga bapaknya juga harus memberikan pembelajaran yang cukup, terutama tadi peran ibu gitu ya. Termasuk Kalau dalam anak-anak kita yang Iya. punya anak remaja putri ini ya, betul, iya. sudah harus diberi pembelajaran pengetahuan Iya. seperti ini ya. Karena Walaupun itu, memang kita harus sadari pembelajaran terkait dengan peran dia sebagai perempuan itu sekarang ini memang sangat minim didapatkan di sekolah. Ya, ya. Karena itu udah sangat jarang ya.
peran dia sebagai wanita ataupun peran laki-laki yang anak laki sebagai laki itu sudah sangat jarang diajarkan. Bahkan di kampus pun rasanya tidak pernah ketemu Tidak saya diajarkan. bahwa ada dosen yang bilang Betul. buat mahasiswi nanti Anda persiapan Harus ya. bisa masak. Sebentar lagi Anda menjadi sarjana, Iya, nggak kemudian ada. Anda akan menemukan suami, maka Anda akan memasak di rumah dan tadi nggak ada. Ya, padahal tadi Dr. Handra udah menerangkan bagaimana peran sentralnya mereka itu di keluarga. Bahkan tadi ada pengalaman dokter ya, temannya yang dokter aja Yang udah sampai sarjana gitu ya. selesai sebenarnya enak banget itu Bang. Tinggal praktek dapat duit ya, tapi dikorbankan ya 5 tahun awal karir untuk membesarkan Karena anak. itu tentu yang menyadari, yang menyadari perannya sebagai. Cuman lebih banyak yang enggak nih masalahnya Ya, kita itu ya. dia. Baik. Jadi jangan sampai nanti pembahasan kita beruntungnya sebagai perempuan, tapi tidak dijalankan dengan baik. Gitu. Jangan hanya sekedar saya beruntung jadi perempuan dong. Kenapa ini nih, tapi tidak dijalankan dengan baik. Ya, karena tadi di balik keberuntungan tadi ada tanggung jawab Betul, besar di pasti situ melekat Di situ gitu ya. Baik. Beruntung sebagai bos, tapi kan ada tanggung jawabnya betul. yang melekat di situ yang harus yang harus dia pikul. Nah sekarang zaman kan sudah begitu majunya dokter ya, teknologi, perkembangan dan segala macam. Dokter melewati banyak sekali konsul dari pasien-pasien lewat surat segalanya tentang ibu-ibu remaja putri. Dengan kondisi sekarang, apakah ibu-ibu atau remaja putri atau perempuan ini sudah bisa dok memahami tanggung jawabnya dan keberuntungannya dia tuh, mereka sadar nggak dok tentang ini menjadi perempuan ini? Ya, sekali lagi peran ibu, peran perempuan itu besar, ya. Tapi tanggung jawab saja kalau dia tidak tahu apa yang dia harus lakukan kan sama saja. Kan informasi kan banyak dok. Ya, itu yang tadi dikeluhkan bahwa secara formal kan tidak ada pendidikan kesehatan di sekolah menjadi seorang wanita, tidak ada. Buktinya level sarjana, saya mengasuh websnya Aku dan Kau itu level sarjana ibu-ibunya, tapi memberikan makan yang tepat itu mereka banyak tidak tahu. Jadi artinya kuncinya adalah edukasi, wawasan. Bagaimana memperkaya wawasan sebagai seorang perempuan dalam hal memberikan makan pada keluarga. Itu satu hal. Jadi dia harus tahu dulu apa, baru dia bertanggung jawab terhadap apa. Jadi siapa melakukan apa, ibu melakukan apa, istri melakukan apa. Ya, untuk melakukan apa itu dia harus belajar sendiri, otodidak. Maka sekarang buku-buku seperti bagaimana makanan untuk bayi itu banyak dibeli oleh ibu-ibu. Jadi mereka belajar sendiri otodidak supaya bisa bertanggung jawab saya melakukan apa yang terbaik untuk kesehatan dan perkembangan anak. Nah, buku-buku seperti bagaimana membesarkan anak itu banyak sekali. Tutorial-tutorial seperti itu dan itu diperlukan. Tapi kan level ibu-ibu yang mampu. Nah, ibu-ibu yang di pelosok-pelosok ini yang maaf ya, yang tidak tersentuh oleh informasi bagaimana? Itu yang saya prihatinkan, maka saya sudah 15 tahun lalu memberikan semiloka untuk Dharma Wanita, untuk Ibu PKK, itu supaya mereka memberikan pembekalan ini untuk rakyat-rakyat kecil yang di pelosok yang tidak tersentuh oleh informasi. Mereka tidak baca koran, tidak baca majalah, mungkin juga tidak bisa mengikuti YouTube dan sebagainya. Nah, mereka itu yang harus disasar. Kalau tidak ya percuma, cuman mungkin 15% dari populasi Indonesia saja yang bisa melakukan itu. Selebihnya kan hanya naluri. Karena membesarkan anak jadi unggul tidak bisa hanya mengandalkan insting keibuan. Insting keibuan cuma kasih sayang. Kasih sayang tapi dikasihnya makan ikan teri, sambal, ya nggak bisa. Sama. Karena tidak tahu Harus ada knowledge ini ya. bahwa besar itu tidak bisa dengan nasi, sambal, nasi, ikan teri misalnya. Nah, harus ada sesuatu. Nah, karena dia tidak tahu, bukannya tidak mau. Nah, untuk sampai ke situ kan harus ada penyuluhan. Maka itu puskesmas harus aktif. Jadi pemberian makanan tambahan pada anak, penyuluhan gizi keluarga itu ada di puskesmas. Posyandu digiatkan untuk seperti itu, untuk ibu-ibu yang di level bawah. Tapi ibu-ibu yang atas ya dia otodidak, membaca. Ibu kepada anak bilangnya tadi gak cukup dengan hanya modal kasih sayang, Bu. Naluri. Ya, naluri ya. Ibu ke bapak ngomong gak cukup hanya dengan modal cinta. Gitu, Oh, dok, ya? cukup, naluri aja cukup. Ya kan tadi kan mau membesarkan anak kan harus ada pengetahuan. Bapak kan nggak usah dibesarkan, udah besar. Oke.
Otomatis ya. Besar sendiri. Ya. Oke, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi ya. Karena menjadi perempuan ini beruntung seperti apa? Ya karena kalau saya lihat Bung Bani, dokter, perempuan tuh kok malah ribet ya. Belum ke salon lah, belum ngurusin kulit lah, belum kosmetik segala macam. Di sesi kedua kita akan coba masuk soroti hal ini, dan ini tentunya akan menjadi bahasan kita lagi ya. Jangan kemana-mana Bapak Ibu, kita ketemu lagi di sesi kedua dalam topik bahasan beruntungnya jadi perempuan.